Pas banget ya, alhamdulillah. Sudah diatur. Ya langsung saja ya, kita dengarkan dan sejarah Hakim Syekh Abu Bakar Salim. Beliau ini kan memang langsung dan memang bersambung begitu. Jadi langsung aja pada Habib Salim kailahi faliyatafadhal masykuran. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini, di rumah ini, di majlis ini, berkumpul untuk mengenang, untuk membaca daripada manaqib, daripada ringkasan hidup sejarah seorang waliullah, penerus daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau membawa daripada warisannya Nabi Muhammad. Beliau ini yang kita baca manaqib yang membawa daripada pewaris, membawa ilmu Nabi Muhammad, membawa ajaran Nabi Muhammad, membawa akhlak adab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah meninggalkan daripada ilmu, daripada akhlak adab kepada keturunan beliau. Sebagaimana Rasulullah meninggalkan khalifah, kursi ataupun kepemimpinan yang ditinggalkan kepada khalifah setelah beliau, Sayyidina Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali, lalu berterus khilafah. Akan tetapi ada khilafah yang tidak terlihat daripada kepemimpinan tersebut yang dibawa oleh anak keturunan beliau, yaitu adalah khilafah yang dibawa oleh Sayyidina Hasan ibn Ali. Pada saat beliau memegang daripada khilafah tersebut setelah ayah beliau Sayyidina Ali, beliau memegang daripada khilafah zahir dan juga batin. Pemimpin daripada yang kelihatan, beliau memimpin khalifah setelah ayah beliau Sayyidina Ali, yaitu yang zahir memegang hukuman, dan juga yang batin yang tidak terlihat kepemimpinan tersebut. Lalu beliau meninggalkan setelah 6 bulan daripada khilafah tersebut kepada Muawiyah, yaitu beliau menyelesaikan khilafah zahir selama 30 tahun sebagaimana hadis Nabi Muhammad bahwasanya khalifah setelah aku adalah 30 tahun yang zahir. Yaitu khalifah yang zahir ada 30 tahun, yaitu Sayyidina Abu Bakar memegang kurang lebih 2 tahun. Lalu setelah itu Sayyidina Umar 10 tahunan, lalu Sayyidina Utsman 12 tahun, terakhir Sayyidina Ali 5 tahun. Intinya Rasulullah meninggal tahun 11 di bulan Hijriyah, di tahun Hijriyah bulan 11 bulan Rabiul Awal. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib kapan meninggal? Beliau meninggal di bulan Ramadan di tahun ke-40. Yaitu dari bulan Ramadan sampai tahun 40 berarti masih kurang dari 30 tahun yang dijanjikan 6 bulan. Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu Muharram, Safar, Rabiul Awal, 6 bulan lagi yang dipegang oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Lalu Sayyidina Hasan memegang khalifah zahir tersebut. Setelah selesai 6 bulan baru beliau menyerahkan kursi yang terlihat itu kepada Muawiyah, dan selesailah daripada masa khilafah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tetapi dikatakan bahwasanya khalifah yang hakikatnya enggak keluar dari Sayyidina Hasan. Beliau enggak turun dari kekhilafahan beliau yang tidak terlihat tersebut. Hanya di depan orang kursi tersebut diambil, beliau serahkan. Tetapi makna khalifah beliau bawa diteruskan, yaitu meneruskan ajaran Rasulullah, meneruskan ilmunya Rasulullah, meneruskan akhlak dan juga adab yang dibawakan oleh Rasulullah. Lalu sampai beliau meninggal diteruskan oleh saudara beliau Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Lalu Sayyidina Husain meninggal diteruskan, dibawa oleh anak beliau Ali Zainal Abidin, sampai dikatakan pada saat Frazdak, salah satu pemimpin daripada Bani Umayyah yang ada di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu dia pengen masuk ke kota Mekah, ingin tawaf, lalu ingin mencium Hajar Aswad, tetapi nggak bisa menyium Hajar Aswad, saking penuhnya orang di masa tersebut yang tawaf. Padahal dia pemimpin raja di zaman tersebut. Sampai dia letih, mau masuk ke dorong nggak bisa, kembali dan duduk. Berletih-letih duduk beristirahat sambil dikawal oleh pengawal, sebab raja yang memegang daulah Islamiyah, dahulu Islam besar, beliau yang memegang. Lalu setelah itu beliau terduduk,
nggak lama lewat daripada seorang pemuda, yaitu Ali Zainal Abidin ini. Datang Sayyidina Ali Zainal Abidin lewat, ingin menerobos daripada orang yang bertawaf di Ka'bah. Itu pas beliau berhenti di depan Ka'bah, itu tawaf semua terstop, terhenti seketika. Kenapa? Gara-gara melihat kewibawaan daripada cucu Rasulullah ini, Ali Zainal Abidin, pemimpin khalifah yang hakiki. Padahal sebelumnya pemimpin raja yang terlihat nggak ada yang sadar, semuanya khusyuk sama Allah, semuanya dalam pemikiran sama Allah sampai nggak sadar raja depan mereka didorong. Tetapi pada saat datang pemimpin yang asli daripada cucu Rasulullah, mereka sebagian nggak tahu, tetapi mereka ketakutan karena wibawa tersebut. Lalu terstop, nggak ada yang melewati daripada batas, terstop itu tawaf. Lalu beliau lewat dengan ketawaduan, dengan nunduk, datang mencium daripada Hajar Aswad, lalu keluar dan mulai bertawaf beliau, tawaf masuk masjid. Lalu orang-orang pun ikut bertawaf di belakang beliau, nggak ada yang bisa mendahului ketakutan bergemetar. Lalu ini Malik ini yang tadi raja melihat hal tersebut terkaget. Padahal dia tahu itu Ali Zainal Abidin. Siapa yang nggak kenal cucu Rasulullah di zaman tersebut? Sisa yang terlihat daripada anak-anaknya Sayyidina Husain tinggal beliau penerusnya. Maka dia dengan sombong menanyakan, siapa ini pemuda tersebut? Yang pemuda ini kok bisa melewati orang-orang tersebut sampai ketakutan? Apakah dia nggak tahu kalau aku raja? Lalu setelah itu dengan menyombongkan diri bahwasanya saya raja. Setelah itu pun Farazdak ada salah satu penyair Arab, seorang yang pintar syair pun membuat syair langsung di tempat tersebut, bersyair, yaitu untuk memberitahukan bahwasanya wahai raja yang bodoh, sesungguhnya hakikat raja ada di sini. Raja yang diketahui oleh makhluk hidup, oleh benda mati, semua yang ada di dunia mengetahui bahwasanya raja yang hakiki di zaman ini adalah beliau Ali Zainal Abidin. Itu adalah cucu Rasulullah, dan diteruskan setelahnya oleh Muhammad al-Baqir sampai zaman daripada Bani Ali, yaitu yang mereka memulai daripada hijrah mereka daripada Sayyidina Muhajir Rasulullah Ahmad bin Isa. Itu berpindah, dulu Ahlul Bait adanya di Basrah, itu mereka pindah dari Basrah, hijrah gara-gara melihat daripada fitnah atas dunia mulai muncul di Basrah, mulai banyak dari Ahlul Bait yang masuk ke golongan daripada kepemimpinan, masuk daripada kerusakan. Maka beliau pun keluar, mengajak daripada keluarga beliau keluar untuk hijrah mencari tempat yang baik. Sebab beliau mengetahui tempat tersebut sudah hancur, sudah banyak kaum yang hancur di kaum tersebut oleh dunia, melupakan daripada darah Ahlul Bait mereka. Maka beliau pun hijrah, menjaga daripada keturunannya, berpindah ke Mekah, Madinah, sampai turun di Hadramaut. Di Hadramaut itu pertama turun di kota Hijrain, lalu pindah sampai di Busaisah, tinggal sampai meninggal. Lalu menurunkan keturunan yang suci di kota tersebut. Sampai saat ini semua Ahlul Bait kembalinya pemimpin di kota tersebut, di kota Hadramaut tersebut. Sampai terus Abdurrahman Segaf, lalu terus lagi sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar yang bin Salim yang tadi kita baca daripada manaqib beliau, yang dimana beliau meneruskan khilafah tersebut sampai beliau mengatakan nahnul muluku hakikatan Allah ila mulkun siwana yujad. Kita lah orang-orang yang memegang daripada kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang hakiki dipegang oleh orang-orang seperti kita, oleh para ulama. Hakikahnya daripada kepemimpinan semuanya ada bersama kita, kata beliau, yang beliau teruskan. Dan tidak ada raja kecuali dari kita. Raja yang hakikat, betul-betul raja, memegang daripada hak-hak yang Allah berikan adalah orang seperti kita. Yaitu siapa mereka? Daripada pemimpin yang tersembunyi, yang karena mereka lah tidak ada kezaliman, karena mereka lah bala-bala ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita hadir membaca manaqib beliau, daripada kelahiran beliau, nama beliau, ringkasan hidup sampai beliau meninggal di bulan seperti ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Di akhir daripada bulan Dzulhijjah adalah akhir daripada beliau wafat. Yaitu tadi kita baca ringkasannya. Untuk apa kita baca manaqib ringkasan seperti ini? Kita baca ini supaya kita mengetahui jalan mereka. Kita boleh tahu mereka lah pemimpin, mereka lah orang-orang yang betul. Maka dari itu kita baca manaqib ringkas mereka supaya tahu jalan mereka seperti apa, akhlak mereka, ibadah mereka, ilmu mereka, supaya kita bisa mengikuti mereka,
mencontoh mereka. Oh, nggak bisa dicontoh. Syekh Abu Bakar bin Saleh tadi kita baca, beliau jalan dari kota Lisik sampai kota Tarim setiap malam. Itu kurang lebih berapa belas kilometer. Jalan kaki setiap malam dari kota Lisik ke kota Tarim setiap malam. Untuk apa? Untuk mencuci daripada kamar mandi atau tempat wudhu yang ada di masjid-masjid kota Tarim. Lalu setelah itu apa yang beliau lakukan? Lalu beliau sholat di situ. Lalu beliau sampai memenuhi air itu diganti. Air untuk minum manusia, minum hewan. Di zaman dulu orang jalan pakai hewan. Naiknya onta, naiknya keledai, diisi ulang, dibersihkan. Beliau yang kerja sendiri, jauh-jauh belasan kilometer jalan kaki dari kota Inat di malam hari. Sampai nggak ada yang tahu orang gara-gara malam. Ketahuannya di pagi hari. Pada saat pengembala kambing, perempuan itu keluar di pagi hari membawa pengembala kambing untuk ngegiring kambing. Ngelihat di jalanan antara arah Tarim dan Inat itu ada percikan darah, bekas darah yang panjang. Ada bekas orang jalan berdarah. Siapa ini? Maka mereka pun mengetahui ini adalah athar daripada darah Salim bin Abdullah, daripada anak keturunan Salim bin Abdullah, yaitu Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Yaitu beliau lah yang jalan setiap malam di kota ini, menyeberang lewat daripada padang pasir, padang gurun yang banyak bahaya di malam hari. Di situ mungkin jangan kita pikir padang gurun banyak bahaya, jauh itu. Ada banyak bahaya, ada banyak daripada gangguan, ada banyak bahkan daripada kerikil yang memecahkan kaki beliau. Itu adalah perjuangan beliau untuk berkhidmah dan juga untuk sholat di kota Tarim di malam-malam tersebut. Lalu bukan hanya itu, beliau jalan dari kapan? Dari habis isya jalannya. Balik lagi sebelum sholat subuh udah kembali ke kota Inat, ke kota Lisik. Beliau sholat subuh di Masjid Ba'isa di Lisik. Di situ beliau sholat subuh. Sebelum subuh sudah kembali untuk hadir qiyamul lail di masjid tersebut setiap malam. Bahkan beliau sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Artinya gimana? Beliau sholat isya dengan wudhu lalu tidak batal lagi wudhunya, yaitu nggak tidur. Beliau nggak tidur, nggak beristirahat dengan ibadah sampai sholat subuh pun masih menggunakan tohar ataupun wudhu daripada sholat isya tersebut. Itulah salah satu daripada apa yang beliau lakukan di ijtihad beliau. Bahkan beliau sampai berbulan-bulan berpuasa, daripada puasa yang di zaman tersebut dalam kekeringan nggak ada makanan kecuali daripada bisir, daripada kurma. Kurmanya bukan yang udah matang, yang masih bijian, yang masih keras. Kurmanya itu masih muda, kurma muda lah yang beliau makan. Hanya seperti itu beliau berbuka sebutir 3 butir daripada buah tersebut. Itu perjuangan beliau sampai beliau memegang daripada kewalian, memegang daripada khalifah tersebut. Bahkan permulaan beliau sangat sulit. Itu permulaan setiap ulama. Kita jangan pikir melihat ini kok ulama hebat banget, melakukan ini, mendapatkan itu. Kita kalau lihat ini, Masya Allah datang ulama mobilnya paling bagus, kok bisa begini, punya harta banyak tapi ulama. Kita jangan lihat di situ, kita lihat daripada permulaan ulama tersebut. Bagaimana sebelum dia menjadi ulama? Sayyidina Syekh Abu Bakar sebelum menjadi ulama, lihat perjuangan beliau, lihat ibadah beliau, lihat bagaimana beliau mengajarkan ilmu kepada orang-orang, menyebarluaskan ilmu tersebut. Lihat perjuangan beliau. Jangan kita lihat di akhir daripada akhir hayat beliau. Setelah beliau menjadi pemimpin, setiap orang datang ke kota Inat untuk bertemu dengan beliau dari setiap penjuru, dari Maghrib, dari Hijaz, dari mana-mana datang untuk bertemu beliau. Itu di akhir hayat beliau setelah beliau terkenal, setelah ilmu beliau tinggi. Tetapi di permulaan nggak datang dengan begitu saja. Semuanya dengan ijtihad, dengan beliau berjalan, dengan beliau berusaha, dengan beliau menghabiskan umur beliau untuk Allah, untuk berhamba, betul-betul menghamba karena Allah. Sampai-sampai di masa muda beliau itu beliau mengatakan mengajar daripada kitab Minhajul Talibin. Itu beliau mengatakan mengajar daripada kitab fikih Minhajul Talibin. Hanya itu beliau baca, katanya beliau, kami para kutub tidak membaca kitab kecuali punya kutub. Itu adalah kitab tersebut, kitab fikih punya kutub adalah Minhaj, maka itu yang kami baca. Beliau membaca dengan tahqiq, diulang dengan tahqiq. Makna dengan tahqiq berarti betul-betul difahami setiap kalimat.
diperbesar setiap kalimat maknanya, dicari wajah mugobil dari setiap kalimat. Dari setiap gol yang ada beliau tahqiq itu sampai 3 kali di masa hidup beliau. Yang tahqiq, qiraat tahqiq. Selain itu, selain qiraat tahqiq yang mungkin baca-baca atau mencari-cari permasalahan lain dari itu. Lalu bahkan daripada ilmu beliau tersebut, orang-orang menuntut ilmu bukan hanya dari kota Inan setelah masa tersebut, datang dari luar Inan. Sampai murid beliau yang paling akhir itu datang, Syekh Yusuf dari kota Maroko, dari Maghrib. Yusuf al-Maghribi datang dari Maghrib untuk menimba ilmu dari Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Intinya panjang jalan hidup mereka, nggak mudah, sulit, nggak langsung datang kewalian begitu saja, tetapi dengan keistiqomahan mereka, dengan bagaimana mereka betul-betul menghamba kepada Allah. Lalu mereka setelah menjadi seperti itu, mereka nggak sombong, mereka enggak menganggap diri mereka sesuatu. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pada saat beliau sudah mencapai maqam yang tinggi, beliau sampai di masa mudanya itu disuruh memimpin daripada ziarah ke Nabi Lahud. Itu ada di sana, setiap tahunnya berziarah, berkumpul semua orang berziarah ke makam Nabi Lahud di kota Hadramaut. Mereka berkumpul yang dibuat oleh Faqih Muqaddam dan diteruskan oleh anaknya Faqih Muqaddam, keturunan beliau, sampai terakhir adalah pembesar, yaitu ada Al-Habib Ahmad Syihabuddin yang memimpin. Lalu Syihabuddin melihat, setelah beliau memimpin, melihat ke kanan ke kiri tidak ada yang berhak memegang daripada kepemimpinan ziarah, sampai beliau melihat ada seorang pemuda, yaitu Abu Bakar bin Salim ini, Sayyidina Syekh Abu Bakar. Beliau melihat ini masih muda, maka beliau serahkan, umurnya masih belasan tahun, memegang daripada pemimpin untuk berziarah ke makam Nabi Lahud yang sebelumnya dipimpin oleh ulama besar, Syihabuddin, Faqih Muqaddam, Abdurrahman Segaf, Umar Mahbar. Dan ini anak muda. Banyak yang enggak setuju, mengatakan ini adalah pemuda. Bagaimana engkau memberikan hal tersebut dengan mudah ke seorang pemuda yang masih muda ini? Betul dia ahli Ahlul Bait, tapi dia masih muda, banyak yang tua. Beliau melihat tidak ada yang lebih tinggi sekarang maqamnya selain beliau, yang lebih pantas kecuali Walid Salim bin Abdullah. Maka diberikan, umurnya masih belasan tahun, memegang daripada ziarah tersebut. Lalu puluhan tahun beliau berziarah, memimpin ziarah. Lain beliau berziarah sendiri, lain memimpin setiap tahunnya. Kurang lebih dari 40 ziarah yang beliau pimpin setiap tahunnya itu. Lalu di akhir umur beliau dalam keadaan sudah tua, sudah sakit-sakitan, digotong sama orang-orang, sampai digotong, saking sulitnya naik ke atas bukit, digotong. Dan orang-orang berebut menciumi beliau, bahkan menciumi daripada pasir ataupun debu yang terjatuh dari kaki beliau. Tetapi beliau dengan melihat orang yang banyak tersebut enggak sombong. Yang beliau katakan adalah mengambil daripada Al-Quran, bagaimana Nabi Isa mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaih, bahwasanya dia hanyalah seorang hambanya Allah yang Allah Ta'ala berikan daripada kenikmatan. Yaitu beliau melihat diri beliau hamba, bukan siapa-siapa. Yang beliau lihat, aku adalah hamba. Padahal semua orang, satu kota, satu negeri di bawah kaki beliau, bercium-cium, menciumi daripada pasir yang terjatuh dari kaki beliau. Tetapi beliau tidak memandang siapapun dia, tidak memandang apakah aku lebih baik dari dia, tetapi mengatakan aku hanyalah hamba. Hamba siapa? Hambanya Allah, sama kayak yang lain, tetapi cuma diberikan daripada nikmatnya Allah. Maka seperti inilah yang mereka lihat, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Karomatnya banyak, sampai beliau mengatakan dunia ada di tanganku. Kapan aja aku mengingat dunia, semua ada di tanganku seperti gelas, apa aja tinggal diangkat. Lalu datang pendengar, pembantunya mendengar hal tersebut. Lalu ada orang kebingungan nyari daripada kuda ataupun unta yang hilang. Itu kayak barang mahal di zaman tersebut. Tunggangan, gak ada mobil, tunggangan yang paling berharga hilang, kebingungan. Lalu pembantunya mengatakan, aku dengar tuanku bisa menemukannya. Hah, betulkah tuanku tahu di mana? Betul, tahu. Didatengin itu, ditanya. Syekh Abu Bakar tahu, kata siapa? Pembantumu mengatakan hal tersebut. Ditanya ke pembantunya, kapan aku mengatakan aku mengetahui di mana hewan tunggangan orang Arab ini yang nggak jelas? Kata pembantunya Sayyidina Syekh Abu Bakar, sesungguhnya kau pernah mengatakan dunia ada di tanganmu. Kalau begitu berarti dia punya keledai atau unta ini ada di dalam tanganmu, sebab dunia di dalam tangan, tinggal dikobok aja diangkat. Maka dikatakan khalas, dilihat betul, kata dia ada di pohon ini dekat sini, lagi makan di sini.
pergi dan ditemukan hal tersebut betul. Lalu Syekh Abu Bakar sedikit memarahi daripada pembantunya, mengatakan bahwasanya nggak usah diulang lagi, jangan kasih tahu orang perkataan tersebut. Memang betul dunia di tangan kami, cuma jangan dikasih tahu orang, jangan dipasarin hal tersebut. Itu adalah rahasia kami. Intinya beliau kalau pengen dunia itu ada di tangan beliau semua, seakan-akan hilang di tangan beliau. Apa yang beliau mau bisa beliau ambil dari tangannya. Tetapi beliau tahu bahwasanya hakikat dunia adalah kotoran, adalah penyakit yang kalau sudah dipegang masuk dalam hati akan mengotori setiap hati orang, setiap sanubari atau hati terdalam dari setiap insan yang mengotori dunia. Semua tidak hancur kecuali karena dunia. Yang menghancurkan daripada orang-orang di zaman dahulu adalah kecintaan mereka terhadap dunia, kecintaan mereka terhadap harga diri. Kaum Quraisy nggak masuk Islam gara-gara dunia mereka, gara-gara daripada harga diri, menjaga harga diri. Tetapi jalan yang betul adalah dengan menghilangkan kecintaan terhadap dunia, dengan tidak ada di hati kita kecuali Allah. Betul kita di dunia, kita hidup memerlukan dunia, memerlukan harta, memerlukan tempat tinggal, memerlukan sedikit kekuasaan, tetapi tetap hal tersebut tidak membutakan kita untuk mengambil, memperoleh daripada tujuan kita yang utama, yaitu adalah tujuan kita di akhirat nanti. Sayyidina Syekh Abu Bakar mengatakan di dalam kitab beliau, dalam kalam beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya dunia ini kita bilang adalah emas atau harta, tetapi emas tersebut bakal hilang. Emas tersebut ada batasannya, ada waktu batasan, hanya beberapa tahun dan akan hilang. Dan akhirat kita anggap adalah kaca ataupun pot yang indah tetapi bukan emas, tetapi tetap pot tersebut, kaca tersebut akan terus selamanya. Porselen itu akan terus selamanya. Keindahan tersebut selamanya. Kalau emas hanya sekejap dan akan hilang, maka kita akan lebih memilih porselen yang cantik, yang indah, walaupun tidak semahal emas, tetapi bakal selamanya, bukan hanya jangka waktu dan hilang. Tetapi kata Syekh Abu Bakar, bagaimana kalau sekarang kita anggap dunia hakikatnya, memang dunia hakikatnya adalah betul-betul porselen yang hanya sekejap, dan akhirat itu adalah emas yang abadi. Maka kita harus memilih emas abadi daripada porselen yang hanya sekejap. Maka dari itu pilihlah akhirat, sebab itu adalah emas yang abadi yang tidak ada waktunya. Ini kita ngumpul di sini baca manaqib. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah, dengan membaca daripada kisah-kisah orang soleh, membaca daripada perjalanan hidup mereka. Semoga kita bisa ngikutin mereka. Karena dari itu Allah Ta'ala menurunkan kepada kita hujan rahmat di tempat ini. Kita nggak lihat, cuma yang ngerasain hati kita. Sebagaimana Rasulullah pada saat beliau memanggil daripada kaum Taif untuk masuk ke dalam agama Islam, beliau ditipukin. Lalu sampai datang malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan menimpa kota Taif dengan kedua gunung akan kita ratakan. Tapi beliau mengatakan, mengangkat doa dan berdoa bahwasanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mereka nggak bisa masuk Islam, paling enggak anak keturunan mereka nggak masuk, mereka nggak terima, tetapi orang golongan setelah mereka yang akan menerima daripada keimanan tersebut. Kita di sini ngumpul meminta hal tersebut di dalam diri kita untuk dirubah, keluarga kita berubah. Dengan apa? Dengan mencari rahmat Allah. Sebab majlis-majlis seperti inilah yang diturunkan daripada rahmat Allah, diturunkan daripada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kita kalau saat lagi kerja, kalau kita nuntut ilmu, kalau kita belajar, itu seakan-akan kita lagi nyiramin daripada tanaman kita. Kita punya tanaman, punya ladang, kita ambil dari sawah, dari sumur air, kita timba segayung demi segayung. Setiap kita hadir nuntut ilmu lagi, belajar lagi, beribadah, setiap amalan baik seakan-akan nuang segayung untuk nungguin daripada tumbuhan tersebut. Tetapi katanya kalau kita ngumpul di dalam majelis, di dalam majelis zikir, majelis maulid, majelis istighfar, maka itu dikatakan bahwasanya kita bukan sedang mengangkat daripada sumur, tetapi kita duduk manis, hujan yang turun dengan deras yang akan membuahi daripada tumbuhan tersebut. Kita hadir majelis ini juga begitu, supaya hujan turun ke hati kita,
hujan turun ke dalam keluarga kita, memperlebar daripada kesabaran kita, memperlebar daripada hati kita, dengan kita mengikuti, dengan kita mendengarkan, dengan kita meneladani daripada sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Kita doa di sini berkumpul untuk niat. Setiap orang yang datang punya niat, punya tujuan, punya daripada misi. Maka dari itu jangan kita kembali ke rumah dan niat tersebut goyang, misi tersebut hilang, yang kita tuju hilang. Enggak, cuma biarin di hati kita tetap terulang, tetap berpikir, tetap selalu mengingat asal usul kita, tujuan kita. Tujuan kita selalu kita ingat. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, waradu ala nahril hayati wa kulluhum syaribu fakam lirabbi min mutatalli'i hasyal karimu yaruddahum asya wa qad waradu wa aslul jud min dal manba'i. Mereka orang-orang tersebut berapa banyak yang jalan menuju kemana? Ke telaga kehidupan, telaga kehidupannya Nabi Muhammad, telaga daripada akhlak, daripada ilmu tersebut, dan mereka masuk ke telaga tersebut, ke sungai tersebut untuk minum, untuk mandi. Tetapi dari mereka ada yang minum segelas, 2 gelas, 3 gelas, dan ada dari mereka yang minum sekenyang-kenyangnya, minum sampai kenyang. Tawallu itu minum sampai mereka bersimpuh masuk ke air untuk minum sekenyang-kenyangnya. Untuk apa? Untuk mereka kenyang-kenyang daripada akhlak, mengambil akhlak tersebut, mencari ilmu tersebut dengan sekenyang-kenyangnya. Hasyal karim yarudduhum atsya. Bagaimana Allah Ta'ala yang dermawan akan meninggalkan mereka, padahal mereka sudah kehausan datang, sudah minum banyak, lalu masa mereka pulang begitu saja? Mereka pulang dengan kehausan? Tidak, mustahil. Allah Maha Dermawan. Apa yang kita mau, apa yang kita incar, semuanya bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita berdoa, niat kita jangan kita hilangin niat kita, walaupun kita pulang, tujuan kita habis ini kita pulang. Kalau diri kita berubah, maka itu tanda bahwasanya doa kita dikabulkan. Kalau kita berubah, sholat kita makin rajin, puasa sunnah kita, ataupun nggak bisa puasa sunnah, puasa wajib atau yang sunnahnya setahun sekali juga bagus, itu makin rajin, berarti itu tanda majelis kita dikabulkan, doa kita dikabulkan. Jangan lihat kok saya sekarang doanya nggak dikabulkan, minta ini minta itu. Lihat apakah kita makin istiqomah. Kalau kita makin istiqomah, berarti doanya dikabulkan. Bukan saat ini, tapi bakal dikabulkan. Itu contoh. Kok saya belum dapat mobil, padahal saya minta mobil. Sholat kita udah rapi belum? Kalau sholat kita belum rapi, gimana yang itu mau datang? Yang wajib dulu kita rapiin. Kalau makin istiqomah, berarti doa yang lain bakal lancar, bakal datang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf, dan terima kasih. Minta maaf sebelumnya agak telat, agak nyasar tadi dikit. Ustaz, masya Allah. Di sini juga banyak ustaz yang lain. Minta maaf, lebih kurang yang mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih.